Baik, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa bertemu dalam kegiatan hari ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah ke Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak dan Ibu, di sini saya akan mendefinisikan dari modul 1.4 terkaitan dengan kegiatan calon guru penggerak angkatan 9 Kota Bandung. Di sini saya akan mendefinisikan 1.4 yang berhubungan dengan budaya positif kita sebagai guru di sekolah. Sebelumnya saya akan share screen dulu kegiatannya atau materi di hari ini. Apa sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah. Sudah. Baik, untuk menyemangatkan kegiatan hari ini, kita akan melakukan ice breaking dulu. Ini ice breakingnya Bapak Ibu. Satu jari kananku, satu jari kiriku, tinggal punggung gabung menjadi dua. Aku buat jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat. Ku buat kamera cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam. Ku buat menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10. Lalu tepuk tangan. Baik, alhamdulillah sudah semangat Bapak dan Ibu. Baik, di sini ada beberapa kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri. Semua perilaku murid yang memiliki tujuan dalam rangka memenuhi kebutuhannya untuk yang pertama, bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Parepan nabi keluar heulanya ieu. Yang ketiga, ada kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan ya Bapak dan Ibu. Yang keempat ada kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Yang kelima ada penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Kemudian budaya positif itu adalah budaya yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dalam budaya positif, di sini ada beberapa kaitannya dengan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Yang ketiga, teori kebutuhan atau teori motivasi. Yang keempat itu penghargaan dan hukuman. Yang kelima, kontrol kita sebagai guru terhadap murid. Dan yang keenamnya itu ada segitiga restitusi. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan itu yaitu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Hal ini kita bisa memberikan seperti keteladanan, mendidik guru sesuai zamannya, mengajar murid sesuai potensi dan kebutuhan belajarnya, serta menciptakan lingkungan positif dan memotivasi untuk terus belajar. Saya mengutip dari Ki Hajar Dewantara tentang pemikirannya, konsepsi, serta keteladanan sikap merdeka ada di cetakan kelima tahun 2013 di halaman 469
bahwasanya merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari kita diperintah, akan tetapi juga kita harus mampu serta cakap dalam memerintah diri sendiri. Nah, di sini ada sebuah ilusi di mana kita akan mengepalkan tangan. A itu kita dan B itu teman kita misalkan ya. Nah, sobeklah cari kertas, kemudian masukkan sesuatu benda atau tuliskan suatu benda di dalam secari kertas itu menurut Bapak dan Ibu yang sangat berharga. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut ya dengan segala upaya supaya kepalan Anda itu tetap terjaga. Nah, teman Anda itu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda agar memberikan benda tersebut ya. Kemudian si B itu bisa merujuk atau mengancam, bahkan menghardik, merayu atau menyuap apa saja agar dia bisa membuka kepalan tangan Anda. Dari ilusi yang tadi saya berikan kepada Anda bahwa tentang kepalan tangan di sini kita harus bisa merubah paradigma atau teori kontrol kita ya. Yang pertama ilusi di mana guru itu mengontrol siswa, kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu melihat untuk memaksa. Nah, di sini Bapak Ibu, saya punya 3 pertanyaan terhadap diri kita ya. Yang pertama, kenapa guru harus menciptakan lingkungan positif bagi siswa? Yang kedua, bagaimana cara guru menciptakan suasana positif di lingkungan kita? Yang ketiga, apa hubungannya penciptaan lingkungan positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Dari ketiga pertanyaan tadi, nah di sini saya ingin bertanya juga kepada Bapak Ibu tentang disiplin positif. Apa yang ada di benak Bapak dan Ibu jika mendengar kata tentang disiplin? Nah, di sini ada kata disiplin Bapak Ibu. Dalam budaya positif kan pasti selalu ada disiplin ya dalam pembelajaran. Nah, disiplin itu sebenarnya berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Di sini ya, disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Nah, kecenderungan umumnya itu adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Disiplin positif. Di sini, disiplin positif itu merupakan strategi mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang mulia, serta sesuatu yang dapat dihargai dan bermakna. Disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal. Biasanya itu nilai kebajikan universal itu artinya itu sifat-sifat positif manusia yang mempunyai tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, serta suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal itu biasanya kita terapkan ke dalam profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benar, kritis, berkebenakan global, bergotong royong, serta kreatif. Menurut Diana Gosen dalam bukunya Retracing School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, yang poin 1 dan 2 itu termasuk ke dalam motivasi eksternal. Ya, yang poin ketiga itu termasuk ke dalam motivasi intrinsik. Nah, di sini saya ingin bertanya lagi kepada Bapak dan Ibu. Mengapa tidak peraturan kelas saja, tetapi sekarang itu lebih ke keyakinan kelas kan dibuatnya. Nah, biasanya kalau menurut saya, kenapa keyakinan kelas? Karena di sini kita bisa mendukung motivasi intrinsik siswa itu sendiri ke dalam nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Dalam keyakinan kelas, biasanya itu keyakinan itu lebih bersifat abstrak ya Bapak dan Ibu dari peraturan. Karena dalam keyakinan itu lebih rinci dan lebih konkret. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kemudian dari keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan semua warga kelas itu hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat serta bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini saya mengimplementasikan keyakinan kelas itu di mana kita itu menanyakan pendapat kepada siswa kelas seperti apa yang diimpikan oleh guru, teman, dan kondisi kelas apa yang mereka harapkan. Kemudian saya juga menanyakan ide bagaimana cara mereka untuk mencapai kelas yang mereka impikan ke dalam keyakinan kelas yang mereka buat untuk mereka. Dalam mengimplementasikan keyakinan kelas, di sini kita itu sebagai guru bersamai murid berdiskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid dan memperjelas kesepakatan kelas kita. Kemudian membuat poster kesepakatan kelas yang kita setujui di akhirnya ya Bapak dan Ibu. Kemudian dari kesepakatan kelas itu dipajang di ruang kelas sehingga setiap mereka masuk kelas itu mengetahui bahwa oh inilah keyakinan kelas kita. Dalam peraturan kelas atau keyakinan kelas, kita bisa menemui adanya kata-kata seperti hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini saya akan membagi atau memberikan pengertian-pengertian dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari hukuman itu sendiri biasanya itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelumnya atau sesudahnya. Kemudian hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis murid sehingga anak itu tersakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata guru biasanya ya. Sedangkan untuk konsekuensi itu lebih ke sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh semua pihak antara murid dan guru. Umumnya berbentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru ya di sekolah dan murid itu sudah mengetahui sebelumnya tentang konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Dan konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Sedangkan restitusi, kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Kemudian ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang mereka perbuat ya, sehingga mereka menjadi lebih membuat pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya sendiri. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, biasanya saya mau bertanya nih, biasanya Bapak dan Ibu lebih kemana? Lebih ke penghukum kah? Lebih ke sebagai seorang teman kah? Sebagai pembuat rasa bersalah? Sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Nah, saya akan memperjelas kelima kontrol kita sebagai guru. 5 kontrol yang pertama, sebagai penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal yang biasanya dilakukan sebagai menghardik ya, biasanya untuk menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Dampak pada murid dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif, seperti murid mengulangi kesalahan berulang kali lalu berperilaku menjadi agresif. Biasanya yang saya temukan seperti itu. Yang kedua, dari peran kita sebagai pengontrol, ada pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Namun kita itu biasanya membuat siswa itu bersalah ya, dengan cara berceramah menunjukkan kecewaan yang mendalam. Nah, dampak dari murid kita antara lain merasa bersalah, di mana murid itu menjadi rendah diri ya, merasa gagal dan tidak merasa berharga. Yang ketiga, dari peran sebagai pengontrol itu sebagai teman ya Bapak dan Ibu. Guru itu biasanya memposisikan sebagai teman, tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya untuk mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang biasanya dilakukan posisi sebagai teman itu adalah membuat alasan-alasan untuk muridnya. Dampak pada muridnya itu di mana akan bergantung dan tidak mandiri ya, dan tidak bisa memutuskan keputusannya sendiri. Itu sebagai pengontrol guru sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Nah, biasanya guru pada posisi ini selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang biasa dilakukan posisi sebagai pemantau biasanya itu memantau, menghitung dan mengukur dari kedisiplinan murid itu sendiri. Dampaknya bagi murid dari posisi kontrol sebagai pemantau yaitu menitikberatkan pada dampak diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Dan yang kelima, posisi guru sebagai manajer. Guru pada posisi ini biasanya memposisikan di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid dengan mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, Bapak dan Ibu. Yang dilakukan guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakininya, atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran tata tertib yang mereka lakukan. Nah, dari kelima posisi kontrol kita sebagai guru, Bapak dan Ibu pasti sudah mengetahui atau merefleksikan diri kita itu termasuk ke dalam yang mana. Nah, di sini saya mempunyai contoh dari 5 posisi kontrol tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat.
Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren!
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan penerapan segitiga restitusi. Dalam kegiatan penerapan segitiga restitusi ada 3 tahap dalam penerapannya. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Di sini kegunaan dari menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi hal positif terhadap dirinya. Kedua, validasi kebutuhan. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak tersebut melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ketika kita mendapat anak yang merasa bersalah karena adanya suatu kesalahan yang dibuat oleh dia, sebaiknya kita menggunakan penerapan segitiga restitusi sehingga siswa itu lebih menjadi percaya diri lagi dalam berkegiatan. Penerapan pertama dari segitiga restitusi, yang pertama kita bisa menstabilkan identitas dari peserta didik atau murid itu sendiri. Biasanya untuk menstabilkan identitas itu, guru itu biasanya berkata seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau bisa juga tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, atau kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau juga Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Atau juga bisa kalimatnya seperti ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersifat baik pada dirimu sendiri? Nah, biasanya untuk penerapan pertama dari segitiga restitusi ini, biasanya kita bertanya dulu kepada siswa tersebut, kemudian biasanya di akhirnya kita meluruskan dengan kata-kata seperti ini supaya agar siswa tersebut menjadi stabil Ibu, Bapak, sehingga emosinya itu mereda. Tahapan yang kedua di sini dari segitiga restitusi itu di mana kita memvalidasi kebutuhan siswa tersebut. Nah, biasanya guru itu berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Terus, apa yang penting bagi kamu? Atau juga bisa
kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Atau juga bisa seperti ini Bapak Ibu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalkan? Atau juga apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi supaya besok itu kamu menjadi siswa yang lebih baik dalam berperilaku. Nah, itu bisa kita terapkan ketika kita memvalidasi kebutuhan di mana siswa itu menjadikan dirinya itu supaya lebih baik di kedepannya. Dari langkah ketiga, kegiatan penerapan segitiga restitusi ini, di mana kita menanyakan keyakinan kepada siswa atau murid tersebut. Biasanya guru itu berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Terus, nilai universal apa yang telah kita sepakati? Atau juga bisa seperti ini, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Atau juga, kamu ingin jadi anak seperti apa? Atau juga seperti ini bisa disebut, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, dalam menanyakan keyakinan itu, biasanya kita menerapkan ke dalam keyakinan kelas yang kita buat dan kita sepakati di kelas. Sehingga siswa itu lebih lebih bisa tahu tentang konsekuensi yang dia dapatkan apabila terjadi kesalahan dengan adanya keyakinan kelas yang sudah disepakati dan diperbarui secara berkala. Dari kegiatan segitiga restitusi ini, biasanya penerapan segitiga restitusi ini kita kaitkan dengan kontrol kita guru sebagai manajer. Nah, di sini ada contoh dari kegiatan restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget.
saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4.
mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Menurut kamu, perbuatan yang kamu lakukan itu benar atau salah? Ya. Kenapa salahnya itu dari mana? Malas menolong istri. Ya, memang manusia itu merupakan tempatnya salah ya. Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang tidak melakukan kesalahannya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa mau melakukan itu.
karena malas membawa mesti. Sekarang ceritakan pada Bapak apa alasannya? Oh, tasnya kecil. Baik. Nah, apakah kita punya keyakinan kelas? Punya. Apakah kamu meyakini keyakinan kelas itu? Meyakini. Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Ya, bersedia. Untuk kedepannya, coba. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal atau perbuatan kali ini? Iya. Baik. Nah, terima kasih Bapak. Untuk kedepannya semoga kamu tidak mengulangi lagi dan menjadi anak yang soleh. Tentang perbuatan kamu, menurut kamu perbuatan yang kamu lakukan itu benar atau salah? Salah, Pak. Kenapa salah? Karena tidak salah termasuk kewajiban. Baik. Ya, Bapak mengerti karena setiap orang itu mempunyai kesalahan ya. Manusia itu tempatnya salah. Coba sekarang kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Karena saya malas mengerjakan tugas kelas. Sekarang coba ceritakan pada Bapak apa alasanmu. Saya malas mengerjakan tugas kelas dan saya ingin buru-buru pulang. Nah, Bapak tanya, apakah kita punya keyakinan kelas? Punya. Punya. Kalau punya tentang keyakinan kelas itu, tentang perbuatan kamu, coba sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Sesuai salah satunya adalah mengerjakan tugas kelas. Nah, untuk kedepannya, bagaimana? Saya akan aktif dalam melakukan itu. Nah, tentang keyakinan kesepakatan kelas tadi, coba perbuatan kamu itu sesuai atau tidak? Ya. Tidak. Ya. Jika kamu meyakini keyakinan kelas itu, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Bersedia. Nah, untuk kedepannya coba rencana kamu tentang perbuatan kamu ini, kedepannya itu tentang keyakinan kelas yang kita buat apa coba cerita? Saya akan mengerjakan tugas kelas dengan sungguh-sungguh. Baik. Terima kasih ya Pak. Saya meminta maaf untuk tidak mengulanginya lagi. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Karena kesepakatan kelas itu dibuat untuk bersama-sama. Terima kasih Pak, mohon maaf. Waalaikumsalam. Saya berjanji akan melakukan kesepakatan itu. Saya tidak mengulangi kesalahan saya karena kesepakatan bersama itu merupakan kesepakatan secara bersama. Jadi kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, di sini kami sedang membuat keyakinan kelas di mana setiap orang bisa berpendapat tentang apa yang mereka inginkan dari keyakinan-keyakinan yang bersifat positif di kelas dengan konsekuensi yang akan mereka dapat apabila tidak melaksanakan keyakinan kelas. Nah, dari sinilah kita dapat menguji siswa tersebut apakah bisa menjadi seorang yang bertanggung jawab ketika mereka menjalankan keyakinan dengan kesepakatan yang sudah disepakati oleh setiap siswa sehingga menjadi suatu keyakinan kelas
yang bisa mereka terapkan. Mungkin sekian diseminasi kali ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.